Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Kami calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Lamongan. Saya sendiri Sri Handayani dari SMK Negeri 1 Lamongan. Saya Siti Maria Ulfah dari SD Negeri 2 Wonokromo Kabupaten Lamongan. Saya Puput Rahmatul Hasanah dari SD Negeri 2 Kelor Arum Kabupaten Lamongan. Pada kesempatan kali ini kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 Kucing untuk supervisi akademik, yang diantaranya ada supervisor, coach, dan kucing. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ria. Bagaimana kabar hari ini Bu Yani? Alhamdulillah baik. Iya, Bu Yani, sebelum kita memulai proses coaching ya, saya berperan sebagai supervisor atau pengamat. Saya akan menyampaikan rubrik penilaian yang akan saya gunakan sebagai acuan nanti dalam observasi Bu Yani, ya Bu ya. Yang pertama, saya berharap bahwa Ibu sudah memiliki prinsip dari seorang coach. Yang pertama kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi, dan tentunya Ibu juga memiliki kompetensi inti dari seorang coach yang meliputi presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot tentunya dengan teknik rasa gitu ya. Dan juga saya juga berharap nanti Ibu melakukan proses coaching dengan menerapkan alur tirta yang dimulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Nah, itu terkait rubrik penilaian yang akan saya gunakan sebagai acuan dalam mengamati Ibu nanti. Bagaimana Bu Yani, bisa dipahami? Iya Bu, bisa. Iya, oke. Kalau selanjutnya sebelum proses coachingnya dimulai, ini saya ada beberapa pertanyaan Bu Yani ya. Kira-kira boleh? Boleh. Iya. Kompetensi coaching yang mana ini yang kira-kira akan Bu Yani kembangkan dalam proses coaching nanti? Ya, kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan yang pertama adalah mengajukan pertanyaan berbobot, dan yang kedua adalah kehadiran penuh atau presence. Iya, jadi ada dua ya Bu ya. Tentang kehadiran dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Dari dua kompetensi ini, kira-kira kompetensi mana nih yang spesifik yang ingin Bu Yani kembangkan dalam proses coaching nanti? Ya, kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan adalah di kehadiran penuh. Kenapa kehadiran penuh? Karena menurut saya dengan saya memberikan kehadiran penuh pada kucing, maka suatu bentuk penghormatan saya kepada kucing, suatu memperhatikan apa yang diceritakan oleh kucing, sehingga kucing juga dapat menemukan solusi atas permasalahannya, seperti itu. Iya, baik Bu Yani. Memang kehadiran penuh adalah salah satu kunci ya untuk menggali banyak hal dari seorang kucing gitu. Iya Bu Yani. Untuk pertanyaan terakhir nih, perihal indikator ketercapaian yang ingin Ibu tuju dalam proses coaching nanti kira-kira apa? Ya, indikator ketercapaian yang ingin saya dapatkan adalah yang pertama, bagaimana saya mempraktekkan alur tirta secara runtut dan mengajukan pertanyaan berbobot menggunakan teknik rasa. Oh iya, semoga dari indikator yang Bu Yani sampaikan dapat tercapai prosesnya ya, Bu ya. Meliputi dari penerapan alur tirta, serta mengajukan pertanyaan berbobot menggunakan teknik rasa. Ya Bu Yani, hanya itu yang ingin saya tanyakan. Selebihnya nanti silakan Ibu memulai percakapan dengan coachingnya. Saya berharap agar berjalan lancar sesuai dengan indikator keberhasilan yang telah Bu Yani tentukan tadi. Iya, terima kasih Bu Ria. Iya, sama-sama. Bu Yani sudah siap? Insya Allah siap. Iya, alhamdulillah kalau sudah siap, silakan Bu Yani melakukan proses coaching bersama kucing. Ya, baik. Terima kasih Bu Ria. Iya. Warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yani. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sebenarnya baik Bu, tapi juga di sisi lain itu saya
merasa resah Bu sebenarnya. Aduh, kok merasa resah kenapa? Coba diceritakan. Iya Bu Yani, karena sekarang ini apa ya, saya itu kok jadi kurang maksimal gitu Bu dalam menjalankan tugas saya sebagai pendidik. Kan saya juga banyak tugas-tugas yang harus saya selesaikan, tapi kok saya rasa tugas-tugas tersebut itu tidak saya selesaikan tepat waktu begitu Bu Yani. Jadi Bu Puput ini merasa resah karena tidak bisa mengerjakan tugas-tugasnya secara tepat waktu begitu ya. Oke, jadi tujuan Bu Puput dari percakapan kita ini nanti apa kira-kira? Saya bisa menemukan solusi dari masalah ini supaya saya bisa mengerjakan tugas-tugas tersebut itu dengan tepat waktu begitu Bu. Oke, jadi harapan Bu Puput bisa mengerjakan on time ya, tidak terlambat lagi dalam pengumpulan tugas seperti itu. Oke, Bu Puput, kira-kira apa sih yang menjadi problem Bu Puput kok bisa sampai telat dalam mengerjakan tugas? Gini Bu Yani, karena memang saya kan di rumah ada anak kecil, anak saya masih usia 3 bulan, jadi waktu saya itu kayaknya itu tersita begitu Bu Yani. Yang awalnya dulu saya fokus dalam mengerjakan tugas-tugas saya sebagai pendidik, sekarang ketambahan anak itu tadi, jadi saya lebih waktunya itu tidak 100% ke Pekerjaan. Betul, ke pekerjaan. Saya jadi bolak-balik untuk mengurus anak, mengurus pekerjaan, mengurus anak, mengurus pekerjaan seperti itu Bu Yani. Jadi akhirnya ya terbengkalai seperti itu. Oke, jadi ini Bu Puput punya anak kecil, jadi susah untuk membagi waktu begitu ya. Oke, menurut Bu Puput, idealnya Bu Puput bisa mengerjakan tepat waktu itu seperti apa? Saya kira kalau saya mempunyai tugas baru, misalnya saya mendapat tugas itu saya akan melakukan untuk mengerjakannya langsung begitu Bu Yani, sehingga nanti dapat mengerjakan tepat waktu pengumpulannya seperti itu. Harapannya Bu Puput ini bisa mengerjakan tepat waktu sesuai dengan deadline-nya begitu ya. Kemudian tadi kan Bu Puput bilang kalau ada anak kecil, ya kan? Nah, bagaimana Bu Puput untuk bisa membagi waktu antara anak ibu, tetapi pekerjaan ibu juga bisa terselesaikan tepat waktu? Mungkin saya lebih Bu, memilah-milah Ya. mana yang harus saya kerjakan terlebih dulu. Antara tugas-tugas yang ada juga dengan di sisi lain saya juga bisa mengurus anak itu tadi supaya lebih terkoordinir lah Bu. Mungkin saya bisa membuat skala prioritas itu tadi Bu. Oke, jadi Bu Puput bisa membuat daftar mana nih tugas-tugas yang harus diselesaikan terlebih dahulu, kemudian bisa selebihnya untuk anak-anak gitu ya. Oke, selain itu kira-kira apa yang bisa Ibu lakukan? Ya saya mungkin karena awalnya itu saya bingung harus yang mana yang saya kerjakan terlebih dulu. Jadi sekarang saya itu lebih bisa mengkoordinir itu tadi. Nanti kalau misalnya ada tugas lagi yang baru akan saya kerjakan secepatnya atau dalam waktu yang kalau tugasnya itu dalam hari itu ya saya selesaikan hari itu juga, sehingga nantinya bisa pengumpulannya itu tepat pada waktunya. Ya, jadi Bu Puput tidak menunda-nunda pekerjaan begitu ya. Oke, kira-kira dari rencana yang sudah Ibu angan-angan ini bisa terlaksana kapan? Saya kira secepatnya ya Bu ya, karena memang ini menuntut saya sebagai seorang pendidik juga. Tugas saya supaya bisa terselesaikan dengan baik begitu Bu. Oke, jadi sesegera mungkin ya bisa diaplikasikan. Kira-kira siapa nih yang bisa membantu Ibu untuk mewujudkan rencana tersebut?
Mungkin saya melibatkan orang tua saya, Bu, karena saya punya anak kecil itu tadi. Jadi dalam mengerjakan tugas nantinya saya bisa meminta bantuan orang tua untuk menjaga anak saya. Dan saya mungkin teman-teman saya juga saya libatkan untuk mengingatkan saya bahwa saya mempunyai tugas ini. Jadi saya bisa. jadi ingat terus gitu, Bu, Iya, untuk mengerjakan tugas tepat waktu. Oke, jadi bisa dibantu sama orang tua, kemudian teman-teman juga untuk mengingatkan Bu Puput begitu ya. Oke, baik Bu Puput, kita kan ini sudah lumayan ya yang kita bicarakan. Kira-kira yang Bu Puput dapatkan dari hasil diskusi kita ini apa kira-kira? Alhamdulillah ya, Bu, ya, setelah saya bicara sama Bu Yani, saya jadi mempunyai arahan pikiran saya untuk membuat Ya, baik Bu Yani, setelah mengamati proses kucing tadi yang telah Ibu lakukan, saya ada beberapa catatan. Namun sebelum saya menyampaikan beberapa catatan tersebut, saya ingin menanyakan beberapa hal. Boleh Bu Yani? Oh iya, silakan. Iya. Pertanyaan yang pertama ya, apa yang sudah Ibu lakukan ketika coaching dan apa yang menjadi indikator ketercapaian dalam proses coaching tadi? Ya. Jadi selama coaching tadi saya sudah melakukan prinsip coaching itu sendiri, yakni kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Kemudian indikator pencapaian yang sudah saya lakukan adalah melakukan kehadiran penuh. Itu bisa terlihat dari bagaimana kunci saya tadi bisa leluasa menceritakan apa yang menjadi permasalahannya. Iya. Memang yang Ibu sampaikan tadi itu sudah sesuai dengan catatan saya. Yang pertama adalah Ibu sudah memberikan prinsip kemitraan. Saya lihat tadi ketika Ibu ngobrol sama Kuci, Ibu tadi sudah merasa setara dan tidak membedakan gitu ya Ibu ya. Ibu juga sudah melakukan proses kreatif di mana Ibu berusaha menggali identitas Kuci untuk mengeluarkan berbagai solusi terkait permasalahan yang dihadapinya tadi. Kemudian Ibu juga mengajukan pertanyaan berbobot untuk memaksimalkan potensi dari Kuci, juga memberikan kompetensi seperti di praobservasi tadi yang ada dua, yaitu mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Itu juga sudah terlaksana, dan saya juga mencatat bahwa Ibu tadi sudah melaksanakan coaching dengan alur tirta yang dimulai dengan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan diakhiri dengan tanggung jawab ya Ibu ya. Ibu pelaksanaan coachingnya tadi saya rasa sangat luar biasa. Berdasarkan hasil coaching tadi, kira-kira kompetensi apa nih yang mau Ibu kembangkan lagi dalam proses coaching gitu? Iya, menurut saya yang ingin saya kembangkan lagi adalah dalam membuat pertanyaan berbobot, karena hal itu bisa memicu Kuci untuk menyampaikan ide-idenya atau solusinya dalam permasalahannya. Iya, baik. Ibu ingin mengembangkan kompetensi dalam mengajukan pertanyaan berbobot ya Ibu ya. Semoga kompetensi tersebut lebih bisa dikembangkan Ibu dalam kompetensi, tapi tidak hanya kompetensi itu, tapi hanya kompetensi-kompetensi yang lain juga harus Ibu lebih kembangkan lagi agar semakin tajam dalam memberikan pelayanan coaching kepada mitra atau coach ya Ibu ya. Saya juga berharap proses ini menjadi bekal Ibu untuk melakukan proses coaching bersama Kuci. Saya juga berpesan bahwa Ibu harus berpegang teguh dalam melaksanakan proses coaching itu menggunakan alur tirta ya.
Semoga pada proses coaching selanjutnya Ibu menjadi lebih baik gitu ya. Tapi dari proses coaching yang Ibu lakukan tadi itu sudah sangat luar biasa. Iya, Bu Yani. terima kasih. Ya, mungkin itu Bu Yani yang dapat saya sampaikan. Semoga berdampak lebih baik dari kegiatan ini gitu ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.